Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membahas lanjutan film sebelumnya, yaitu Animal World part kedua. Bagi yang belum nonton part yang pertama, disarankan untuk nonton terlebih dahulu guys, agar kalian tidak gagal paham ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita menuju TKP. Di film sebelumnya kita melihat Kaisi dan teman-temannya sudah memiliki sebagian kartu batu yang mereka beli dari para pemain. Dan kini tugas mereka hanya tinggal menunggu kartu kertas habis digunakan. Tak diduga, ternyata permainan tak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah mereka buat. Di mana di tengah permainan itu kartu gunting tiba-tiba berkurang dengan sangat cepat. Maka kartu batu yang sudah mereka beli saat ini menjadi sia-sia saja. Hal itu pun membuat Jun dan Xiopang sangat panik. Dalam kondisi itu mereka pun memutuskan untuk bermain sendiri-sendiri dan tidak lagi mengikuti rencana Kaisi. Karena tindakan ceroboh itu, mereka pun akhirnya kalah dan kehilangan salah satu bintang mereka. Tak lama kemudian datang seorang pemain bersama dua orang anak buahnya menghampiri Kaisi dan teman-temannya. Pemain itu bernama Luka. Ternyata ketiga orang ini adalah orang yang sudah memborong kartu kertas. Luka sudah memperhatikan Kaisi dari awal semenjak Kaisi tiba-tiba meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan langkahnya itu membuat Luka tertarik dan memantau rencana Kaisi. Kini Luka pun mengetahui semua kombinasi kartu yang Kaisi miliki dan teman-temannya. Namun Kaisi nekat menantang Luka untuk bermain dengan taruhan 3 bintang sekaligus. Luka pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Bahkan ia meminta uang milik Kaisi juga ikut menjadi taruhannya. Permainan pun akhirnya dimulai. Ternyata Kaisi cukup jenius untuk mengetahui strategi yang akan digunakan oleh Luka, di mana Luka selalu menggunakan kartu kertasnya dalam permainan. Mengetahui hal itu, Kaisi pun lalu menggunakan kartu guntingnya dan bisa dengan mudah memenangkan permainan. Dengan begitu, Kaisi pun berhasil mendapatkan 3 bintang tambahan sekaligus dari Luka. Tak puas dengan bintang saja, Kaisi lantas membeli semua kartu kertas yang dimiliki oleh teman-temannya Luka. Bahkan, ia juga mendapatkan bocoran tentang semua kartu yang Luka miliki dari anak buahnya sendiri. Kaisi pun menggunakan bocoran itu untuk mengancam Luka dan mendapatkan uang sebesar 500 juta. Tak lama setelah itu, lagi-lagi Jingkun datang menemui Kaisi. Ternyata Jingkun juga saat ini telah mengetahui rencananya. Di sini, Jingkun pun menawarkan kerjasama kembali kepada Kaisi, di mana ia akan memberikan satu bintang apabila Kaisi memberikannya beberapa kartu yang ia inginkan. Tentu saja Kaisi menolak tawaran tersebut, mengingat Jingkun adalah penipu yang sangat jahat. Kemudian Kaisi dan teman-temannya kembali menyusun rencana selanjutnya sebelum nantinya mereka bergerak kembali ke area permainan. Saat akan memulai rencana mereka, Jingkun tiba-tiba kembali membuat keributan dan menghancurkan semua rencana Kaisi dan teman-temannya. Karena saat ini Kaisi kemungkinan besar mengetahui kartu yang dimiliki para pemain yang tersisa, maka Jingkun pun mengusulkan kepada mereka untuk mengacak kembali kartu-kartu tersebut. Hal itu dilakukan untuk membuat Kaisi kembali kebingungan dan akhirnya gagal. Para pemain yang mendengar hal itu pun setuju untuk kembali mengacak kartu mereka. Dan akhirnya semua kartu pun kembali diacak. Begitu pula kartu-kartu milik Kaisi dan teman-temannya. Pengacakan kartu pun akhirnya selesai dilakukan. Namun saat Kaisi akan mengambil kartunya kembali, Jingkun dengan sengaja melemparkan kartu-kartu tersebut hanya untuk membuat Kaisi kesal.
Para pemain pun mulai kewalahan dan panik. Begitu pula dengan Jin-kun. Ia berusaha mencari lawan untuk bermain dengannya. Tak diduga, Casey pun datang dan memberitahukan tentang kecurangan yang telah dilakukan oleh Jin-kun, di mana saat pengacakan kartu sebelumnya, ia telah menandai semua kartu tersebut hingga ia bisa tahu siapa saja yang bisa ia jadikan lawannya. Hal itu pun membuat para pemain menolak bermain dengan Jin-kun. Kemudian Casey pun menawarkan permainan yang adil kepada para pemain, di mana ia akan meletakkan kartu batu, gunting dan kertas di atas meja, sehingga para lawannya yang akan memilih sendiri salah satu kartu yang ada di sana untuk menjadi lawannya. Jadi tidak akan ada kecurangan dalam permainan ini, dan yang ada hanyalah keberuntungan saja. Kan hal itulah akhirnya semua pemain memutuskan untuk bermain dengan Casey. Sementara Jin-kun mau tidak mau harus bermain dengan Casey karena tak ada pemain lain yang mau bermain melawannya. Permainan di antara keduanya pun akhirnya dimulai. Sebenarnya dalam situasi ini Casey tetap saja akan dibawa ke dalam ruangan gelap, baik ia menang ataupun kalah. Namun ia melakukan usaha terakhir ini dengan harapan nantinya Jun dan Xiaopang akan mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Sebelum memulai permainan, Casey pun meminta Jin-kun untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada para pemain yang sudah ia tipu. Setelah itu, Casey juga sedikit menghukum Jin-kun dengan menyuruhnya untuk menampar dirinya sendiri sampai waktu habis. Barulah pertandingan akhirnya mulai. Dan benar saja, usaha yang Casey lakukan akhirnya berhasil. Ia pun berhasil mengalahkan Jin-kun. Dan seperti yang kita ketahui, Casey pun akhirnya dibawa ke ruangan gelap dengan keyakinan bahwa Jun dan Xiaopang akan membantunya keluar. Di sana, Casey pun bertemu dengan beberapa orang yang kalah sama seperti dirinya. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang menjadi korban kecurangan, sampai bahkan ada beberapa orang yang juga sengaja masuk untuk bisa membantu temannya bermain curang. Dan sebagai imbalannya, ia akan dibebaskan saat permainan telah berakhir. Kini Casey pun tinggal hanya menunggu teman-temannya untuk menebus dirinya dengan 3 bintang. Tak diduga ternyata Xiaopang pun berkhianat kepada Casey, di mana ia lebih memilih untuk menjual 3 bintang sebelumnya yang akan digunakan untuk menebus Casey. Hal itu ia lakukan demi bisa mendapatkan uang yang banyak setelah keluar dari kapal tersebut. Dan ternyata Jun pun ikut terhasut oleh ajakan Xiaopang. Casey yang melihat kedua temannya itu pun sangat marah. Ia tak menduga bahwa semua yang ada di sini bertingkah layaknya binatang, di mana persahabatan sama sekali tak ada artinya di tempat tersebut. Casey yang marah pun tiba-tiba lantas mengajar seorang yang saat itu akan dibebaskan oleh temannya. Ternyata tujuan dari Casey adalah untuk mengambil berlian yang tertanam di punggung orang tersebut. Ternyata orang itu dan teman-temannya mengikuti permainan di sana untuk mendapatkan uang yang banyak kemudian pergi. Namun kini dengan berlian itu Casey pun bisa menebus dirinya dan keluar dari ruang gelap itu. Saat akan keluar, seorang pria pun menghentikan Casey. Ia memohon kepada Casey untuk menyampaikan salamnya kepada putranya, karena ia tahu bahwa dirinya akan segera dihukum dan tak bisa kembali menemui putranya. Setelah keluar, Casey pun langsung menemui Xiaopang dan langsung menghajarnya. Ia juga mengambil semua bintang dan uang yang didapat oleh Xiaopang. Begitu pula dengan Li Jun. Kemudian Casey pun menggunakan semua bintang-bintang itu untuk mengeluarkan pria tua tadi yang sebelumnya memohon kepada Casey. Karena ia kasihan kepada anak dari pria tersebut yang harus kehilangan sosok seorang ayah sepertinya jika sang ayah tak kembali. Setelah itu, Casey pun akhirnya dibebaskan.
Kemudian Casey segera kembali ke rumah sakit dan menemui Liu King serta ibunya. Di akhir film kita diperlihatkan fakta bahwa ternyata orang yang telah memisahkan Casey dan ayahnya saat kecil adalah Anderson sendiri. Dan secara tak terduga ternyata ayah Casey juga dulunya merupakan salah satu orang yang juga ikut dalam permainan Animal World. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.